Rekonsiliasi bukan kompromi itu adalah topik yang kita perbincangkan hari ini di editorial Media Indonesia dan sudah bergabung bersama kami Syamsuddin Haris, pengamat politik. Mas Syamsuddin, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ani. Ya Mas, bagaimana Anda melihat ada wacana begitu rekonsiliasi tapi kemudian bersyarat dan syaratnya cukup luar biasa. Pemutihan kasus-kasus hukum, kursi di kabinet, kursi di parlemen. Bisakah kita sebut ini sebagai sebuah rekonsiliasi? Ya jelas tidak. Rekonsiliasi itu konteksnya adalah bagaimana kita menyatukan kembali semangat keindonesiaan kita, semangat kebangsaan kita. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, bukan soal hukum, itu soal yang terpisah, yang berbeda lagi gitu. Lalu kalau misalnya ada permintaan seperti itu begitu, oke rekonsiliasi tapi ada syaratnya. Ini apa? Ketidakdewasaan dalam berpolitik atau apa? Iya, jelas ini suatu yang konyol ya. Rekonsiliasi dihubungkan dengan bagi-bagi kekuasaan di kabinet, pimpinan majelis atau pimpinan dewan dihubungkan dengan pemutihan kasus hukum atau segala macam lah. Itu sesuatu yang bagi saya konyol saja, sebab konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah bagaimana kita menyamakan kembali komitmen keindonesiaan kita ke depan setelah pemilu gitu, setelah pemilu usai. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa salah satu syarat yang penting untuk rekonsiliasi adalah pengakuan salah satu pihak yang kalah dalam khususnya kontestasi pemilu presiden itu. Itu poinnya, sebab sudah jelas pemilu itu menghasilkan Indonesia memilih Jokowi. Jangan salah, bukan hanya 80-an juta yang memilih Jokowi, tapi Indonesia memilih Jokowi. Tidak ada lagi soal sekian persen, menangnya kalahnya sekian persen, selisihnya cuma sekian, itu nggak ada lagi. Kalau kita mengungkit-ungkit itu, kita mengkhianati sistem yang kita sepakati gitu loh. Ya. Dan yang lebih penting juga adalah kalau rekonsiliasi ujungnya bagi-bagi kekuasaan, lalu apa gunanya pemilu? Ya bagi-bagi saya sejak awal. Ini kan mengkhianati kedaulatan rakyat kita. Artinya rekonsiliasi politik begitu ya, bukan rekonsiliasi sosial. Rekonsiliasi politik ini masih memungkinkan dan sangat memungkinkan tanpa embel-embel bagi-bagi kursi, pemutihan kasus-kasus hukum itu memungkinkan ya. Ada hubungannya. Oleh sebab itu saya juga mohon maaf agak kecewa juga dengan kubu Pak Jokowi ya 01 yang seolah-olah menawarkan itu, padahal tidak mesti ke sana gitu. Tidak usahlah menyinggung soal bagi-bagi kekuasaan. Itu memalukan bagi bangsa ini dan tidak mendidik. Bangsa ini akan mencatat, oh kita demokrasinya masih pada level ini. Ini kan nggak maju-maju jadinya. Baik. Jadi ditunggu kenegarawan para elit politik dan juga keteladanan dalam berpolitik. Betul, begitu. Kita menunggu kedewasaan berpolitik, kenegarawanan elit-elit politik kita. Jangan kemudian Pak Prabowo itu dikomporin untuk menolak mengakui hasil pemilu, segala macam yang aneh-aneh. Rekonsiliasi mesti begini. Ini kapan kita dewasa dalam berpolitik? Mas Syamsuddin Haris, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Saya ke Bang, rekonsiliasi politik ini mungkin bagaimana caranya untuk mengajak bahwa pijakannya adalah kemajuan Indonesia, kebijakannya adalah mendewasakan demokrasi begitu, tidak menanggalkan semua ego dirinya, partainya. Ya sebetulnya kalau saya melihat rekonsiliasi yang dicoba dibangun itu ya sudah salah kaprah sebetulnya. Jadi rekonsiliasi itu sebetulnya kan natural aja. Jadi bikin ketemuan aja, ketemu, yuk kita udah capek nih, baru kampanye, ayo duduk ngobrol. Jadi
tidak ada sebetulnya di balik itu harus begini. Saya setuju dengan Pak Samsudin tadi ya. Kalau ada muatan-muatan terselubung, ya konyol gitu ya. Tapi yang saya perlu juga ingatkan, pihak Jokowi juga tidak pernah mengajak rekonsiliasi. Tapi sebagai paslon yang memenangkan Pilpres kemarin, ya fatsunnya memang Pak Jokowi membuka diri, ayo kita rekonsiliasi. Tapi itu jangan diartikan seolah-olah Pak Jokowi itu meminta-minta rekonsiliasi, enggak juga. Dan juga jangan ada anggapan kalau tidak ada rekonsiliasi maka kemenangan Pak Jokowi itu tidak legitimate, keliru. Jadi Pak Jokowi itu setelah diputuskan oleh MK, ya selesai, sah. Sekarang ini sebetulnya yang pengen rekonsiliasi siapa? Kalau mau paslon 2 ya Pak Jokowi ya Pak Prabowo, ya tanya dia, kata Pak Jokowi kan begitu kan. Maunya rekonsiliasi nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan menurut saya rekonsiliasi mulai hari ini dan ke depan itu ya udah basi sebetulnya. Dan harapan saya juga mari kita tutup buku tentang rekonsiliasi ini. Karena apa? Masih terlalu banyak masalah-masalah yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi hari ini dan ke depan. Jadi rekonsiliasi itu udah kita tutup buku, kita lupakan. Terserah kalau mau Pak Prabowo pengen ketemu ya silahkan. Tidak mau ketemu juga nggak apa-apa. Jadi jangan apalagi kalau diartikan harus Habib Rizik harus kembali. Emang siapa yang menyuruh dia pergi ke Arab? Dan siapa pula yang menghambat dia datang ke Indonesia? Datang aja. Apalagi kalau semua kasus-kasus hukum itu dia tiadakan, enak aja. Sudah membuat kerusuhan lalu dimaafkan. Saya malah hari ini saya minta kepada kepolisian cari lagi siapa pelaku-pelaku kerusuhan ini dan siapa otaknya. Karena siapa yang melakukan harus bertanggung jawab. Iya dong, jangan enak aja sudah membuat huru hara lalu dibebaskan, tidak bisa. Cari lagi siapa pelaku perusahaan itu. Jadi rekonsiliasi ini sebetulnya implementasinya itu sesimpel bertemu begitu ya Bang ya? Jadi sebetulnya Mbak Ani, rekonsiliasi itu sebetulnya sederhana aja. Setelah capek, kita sudah kemarin kampanye, yuk duduk yuk ngopi-ngopi bareng. Gitu. Jadi tidak ada lalu karena dia kalah kita menang, ya kita ayo dong duduk. Nggak ada urusan. Jadi jangan menganggap ada pihak yang menganggap sebetulnya rekonsiliasi itu menjadi segala-galanya. Enggak juga. Kalau orang muda bilang ya nggak pantas saja mungkin kita bilang emang gue pikirin itu rekonsiliasi gitu. Tapi kan tidak enak juga. Iya, betul. Karena kan masalahnya adalah belum semua elit politik memiliki atau menunjukkan keteladanan dalam berpolitik. Itu yang masih ada. Ya nggak apa-apa. Ya menurut saya sih kalah aja. Di sini menang, sana kalah ya sudah. Saya setuju dengan Pak Samsudin Haris tadi. Ketika Pak Jokowi menang katanya 50% sekian, tapi ketika dimenangkan maka kemenangan dia menjadi 100%. Tidak ada lagi sana 40%, di sini nggak ada. Indonesia sekarang sudah memenangkan Pak Jokowi. Titik. Dan Jokowi itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya presidennya yang 60%. Otomatis. Jadi Sabang Merauke presidennya Jokowi. Jadi jangan ada menganggap lagi presiden kami Prabowo. Enggak. Presiden RI hari ini dan sampai 2024 adalah Pak Jokowi Maruf Amin. Itu untuk mereka yang masih belum bisa menerima begitu, belum bisa mengakui, ini gimana? Harus seperti apa dong? Kan mereka adalah warga negara Indonesia yang presidennya satu begitu, harus dirangkul. Orang ini tidak mau dia harus mengakui. Tidak ada jalan lain kecuali dia harus mengakui. Ya kalau dia tidak mengakui, ya kalau dia misalnya saya tidak mengakui presiden, ya orang ini bisa ditangkap kan. Kalau dia tidak mengakui presidennya Jokowi, orang ini ya bukan warga Indonesia nih. Silakan aja keluar dari Indonesia. Menurut saya ketika MK memutuskan paslon 1 Jokowi Maruf Amin menang, maka sejak detik itu juga sah. Maka seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 260 juta itu harus menganggap dalam hati dan dirinya presidennya adalah Pak Jokowi Widodo. Tidak ada di luar itu. Baik. Jadi nggak boleh. Bagaimana cara kita untuk membuat mereka apa itu mengakui? Nggak perlu. Dia otomatis mengakui. Undang-undang
yang ada di Indonesia ini dia harus tunduk kepada dia. Peraturan yang ada dia harus tunduk. Tidak boleh dia bilang karena saya tidak mengakui kemenangan Pak Jokowi, maka saya tidak tunduk kepada aturan yang ada, ditangkap dia. Oke, artinya rekonsiliasi ini juga tidak sama dengan koalisi begitu kan? Enggak Beroposisi pun tetap sama mulianya. Justru menurut saya yang kalah kemarin, apakah Gerindra, PAN, PKS, mungkin Demokrat, menurut saya lebih terhormat mereka tetap berada di luar pemerintahan. Untuk apa? Supaya pemerintahan ini kuat. Ada yang mengkritisi di luar sana gitu. Jangan sampai orang ini juga diajak ikut berkoalisi di pemerintahan. Loh, apa artinya Pilpres? Kalau menurut saya Pilpres itu artinya ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang pemerintah, yang kalah di luar pemerintah. Dia mengkritisi. Oke, tapi semuanya semangatnya sama, memajukan bangsa. Semangatnya tetap Indonesia Raya. Betul. Yang kalah juga tetap Indonesia Raya, yang menang Indonesia Raya. Baik. Sama juga. Oke, menarik sekali ini. Dan kita akan masih lanjutkan perbincangan ini. Kami mengundang Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ada nomor 021 583 99 100. Kami tunggu Anda dan kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, pagi hari ini kami mengangkat tema mengenai rekonsiliasi, bukan kompromi. Dan kami mengundang Anda, pemirsa, untuk bisa berpartisipasi. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sudah ada penelpon yang ingin ikut berpartisipasi, menyumbangkan pikirannya di sini. Saya akan menyapa para penelpon. Yang pertama ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Mbak Ani. Selamat pagi Pak. Pemilu itu pesta demokrasi. Kayak lomba itu kompetisi, pertandingan. Semangatnya adalah untuk memeriahkan dan menyenangkan hati rakyat. Jadi dalam kompetisi itu, kalau kalah ya harus sportivitas. Jadi rekonsiliasi itu sebenarnya sportivitas dalam bidang politik. Jadi kalau dia itu kalah ya hormati untuk berlomba lagi di dalam event yang akan datang. Karena pemilu kan 5 tahun sekali. Tetapi ini bukan bagi-bagi. Ini kan lucu nanti. Ayo bertanding. Nanti kalau kamu juara saya dapat 40%. Kalau kamu kalah saya dapat. Ini bukan pertandingan, ini akan tidak menghasilkan prestasi demokrasi. Jadi ini adalah tidak move on. Pasti ada hal lain karena politik ini ada kepentingan. Jadi sebenarnya yang ribut ini yang bertanding atau yang botohnya. Ini yang harus dilihat, botohnya ini. Jadi apa itu? Tukang taruhnya yang di belakang ini yang tidak mau kalah, dia sudah bertaruh. Ini yang tidak boleh terjadi dalam demokrasi Indonesia. Baik Pak Nugroho, hati-hati ada orang yang bertaruh di belakang mereka yang bertanding begitu ya. Dan juga sportivitas politik ini saya suka sekali, sportivitas politik. Dalam berpolitik pun ada sportivitas dan harus dimiliki oleh semua yang berkontestasi. Berikutnya saya menyapa Pak Martin dari Sanggau, Kalimantan Barat. Pak Martin, selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi Mbak Ani dan Pak Saragi, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak. Iya, rekonsiliasi harus kita pisahkan dengan kompromi. Sebagai elit politik, apalagi di pusat sana, harus memberikan contoh kepada masyarakat di bawah. Ya, kita ini di bawah ini menonton. Kalau terjadi rekonsiliasi dengan dagang-dagang sapi di atas di pusat sana tentang kompromi dengan masalah-masalah kasus-kasus hukum, waduh, rakyat di bawah ini ketawa. Kok bisa begini? Sebenarnya orang-orang pusat Jakarta sekarang ini, elit-elit politik dan yang pintar-pintar di Jakarta harus memberikan pembelajaran yang benar dan baik kepada masyarakat di bawah. Supaya, wah, hebat kita punya elit-elit politik di atas ini. Terus menerima secara sportivitas. Ya, hasil pemilu yang dimenangkan oleh Pak Jokowi, klub daripada
02 harus bersatu padu untuk membangun negeri ini. Itu dia yang dikatakan rekonsiliasi, bersama-sama membangun negeri ini. Jangan terjadi kompromi-kompromi politik yang sebenarnya yang tidak boleh. Kasus-kasus hukum yang diminta supaya diselesaikan dengan aman, tentram saja, memulangkan seseorang dari mana-mana. Wah, ini tidak benar. Rakyat menunggu sekarang Pak Saragi dan Ibu Ani di daerah ini. Bagaimana Jakarta sekarang menyelesaikan masalah. Baik, Pak Martin mengingatkan kita bahwa rakyat melihat dan menunggu keteladanan politik, juga pembelajaran yang benar dan yang baik yang ditunjukkan oleh para elit politik. Pak Martin, terima kasih sudah diingatkan. Saya menyapa penelpon ketiga Pak Dani dari Malang, Jawa Timur. Pak Dani, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Mbak Andi Rahmi, selamat pagi Pak Elman. Pagi. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan terkait rekonsiliasi. Salah satu poinnya adalah pemulangan Habib Rizik Syihab dari Arab gitu ya. Ya saya tadi malam nonton Prime Talk sama nonton Opsi ya Mbak ya. Itu katanya ada salah satu pengamat politik yaitu M. Kodari yang mengatakan bahwa sebenarnya kasus hukumnya Habib Rizik itu kan sudah selesai, sudah SP3 1 tahun yang lalu. Nah kalau memang benar seperti itu, ya ngapain Habib Rizik takut pulang ke Indonesia gitu loh. Artinya kan dia kan bebas secara hukum. Kalau memang nggak salah kenapa harus takut pulang gitu. Seolah-olah ada apa aja di Indonesia ini gitu. Nah terus saya ingin juga Habib Rizik dan juga teman-temannya ya, saya harapkan cobalah nggak malu sama Ahok aja yang seperti itu aja dia bersedia kok menghadapi kasus hukumnya gitu loh. Nah terus yang kedua, saya berharap pemerintah atau dalam hal ini kubunya Pak Jokowi sudahlah stop ngemis-ngemis rekonsiliasi ke kubunya Pak Prabowo. Ini Pak Jokowi ini sudah cukup merendahkan dirinya gitu loh, sudah cukup rendah hati maksud saya untuk mengajak Pak Prabowo ini untuk rekonsiliasi. Tapi rasanya sinyal dari kubunya Pak Prabowo ini masih samar-samar gitu loh. Ya kalau memang nggak mau ya udah ngapain gitu loh. Ya kalau analoginya kayak lagunya Joni Iskandar aja gitu loh. Pak Jokowi, aku bukan pengemis cinta gitu aja lah. Baik, Pak Dani terima kasih. Bukan pengemis cinta dan segera move on begitu kan, masih banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Terima kasih Pak Dani. Berikutnya penelpon terakhir Pak Hartono dari Tangerang, Banten. Pak Hartono, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Elman. Ya, terus terang saya bingung dan tidak habis pikir. Jika rekonsiliasi seolah-olah itu menjadi kewajiban bahwa Presiden Jokowi lah yang harus melakukan atau menginisiasi rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang menurut saya tidak tahu diri, tidak tahu malu dan tidak punya etika. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini seingat saya disebutkan bahwa rekonsiliasi itu adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula dan perbuatan menyelesaikan perbedaan. Pertanyaannya, apakah hubungan persahabatan antara Bapak Jokowi dan Prabowo terganggu sehingga perlu dipulihkan? Ini menurut saya Bapak Jokowi tetap bersahabat dengan Pak Prabowo. Yang tidak bersahabat justru elit-elit politik di sekitar Prabowo. Masa rekonsiliasi dimanfaatkan untuk memulangkan Rizik Syihab yang atas kemauan sendiri kabur ke Arab Saudi. Oleh sebab itu, saya sependapat dengan editorial media Indonesia bahwa rekonsiliasi itu bukan kompromi, apalagi negosiasi. Menurut saya sebaiknya Pak Jokowi tidak perlu galau dan sebaiknya fokus bekerja untuk melanjutkan pembangunan. Abaikan itu syarat-syarat konyol. Baik, Pak Hartono dari Tangerang, terima kasih. Sudahlah, lupakan saja. Terus bekerja, fokus membangun bangsa. Ini rasanya tonnya sama ya dari 4 penelpon. Dan yang menarik dari Pak Dani tadi, bukan pengemis rekonsiliasi gitu. Kalau dikatakan bukan pengemis cinta, sudah selesai. Harus ada sportivitas politik begitu. Di sekarang publik melihat di sini, silakan tunjukkan keteladanan politik dan pembelajaran yang baik dan benar. Ini menarik sekali masukan dari penelpon kita hari ini. Jadi gini ya Mbak Ani ya. Ada yang salah mengartikan sikapnya Pak Jokowi ini. Ya Pak Jokowi ini kan orang Solo, orang tua, orang yang sangat memahami kultur orang Timur ya. Maka dia pun tetap rendah hati
tone-nya tetap datar gitu ya. Ya ngewong ke orang lah. Jadi tetapi ada pihak yang menganggap, wah Pak Jokowi takut katanya kan. Pak Jokowi itu kita gertak lagi katanya kan. Hati-hati. Jadi Pak Jokowi ini bukan dalam posisi takut. Dan bukan juga posisi yang bisa digertak. Jadi Pak Jokowi itu orang yang tetap taat aturan. Sebetulnya kalau ditanya dalam dirinya, mungkin juga hari ini juga Pak Jokowi kan, emang gue pikirin, lu nggak maju nggak apa-apa. Gitu. Hanya kan tidak pantas. Karena dia sebagai pemenang, pasti dia harus mengewongke semua orang. Terutama orang yang kalah, jangan disakiti kan begitu kan. Jadi kan itu prinsipnya Pak Jokowi kan. Tapi kalau orang yang kalah juga tidak menghargai, emang ngapain kita mikirin orang kalah gitu kan. Jadi menurut saya, persis kata pemirsa pagi ini, udahlah yang kalah itu nggak usah kita pikirin. Kenapa? Kalau dia tidak mau bersama-sama ya nggak apa-apa juga. Tapi hal yang harus kita pikirkan adalah bahwa jangan sampai ada yang merasa seolah-olah rekonsiliasi itu sepertinya dia harus mendapatkan sesuatu gitu. Tidak ada. Yang dia dapat adalah sebetulnya sebuah penghargaan sebagai oposisi. Sebuah penghargaan karena dia akan mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang benar. Jadi jangan juga dia pikir ya kita akan bagi dong. Atau mungkin jangan-jangan saya kan sudah kalah nih, sudah habis-habisan saya. Habisan ya, tolong dong, kasih juga sedikit. Biar balik modal. Balik modal nih. Nah, ini. Saya tidak menuduh mereka seperti itu. Tapi jangan juga sampai ada pikiran seperti ini. Apalagi kalau menganggap, ya tolong dong, sisakan 1, 2, 3. Apalagi kalau dia minta, saya tolong sisakan dulu Menteri Keuangan atau Menteri BUMN. Mimpi di siang bolong dia nih. Oke. Mungkin lupa bahwa ada publik yang mengawasi, ada masyarakat yang mengawasi dan mereka adalah pemegang kuasa karena suaranya itu akan mempengaruhi nanti nasib partainya lagi 5 tahun ke depan. Jadi sebetulnya Mbak Ani, hati-hati begitu. Sebetulnya rakyat sekarang sudah menertawakan mereka. Apalagi mereka sekarang mungkin sedang menjaga marwah dia untuk tampil lagi 2024. Betul. Udah kita gertak aja. Ya silakan aja, sah-sah saja. Kalau itu maunya, monggo, udah apa-apa. Tapi jangan sampai mengerocoki pemerintahan ini. Jadi sekali lagi kita ingatkan, hari ini namanya rekonsiliasi itu sudah barang basi. Sudah nggak diperlukan lagi tuh. Move on dong. Ya, tapi kalau mau ketemu aja. Apa salahnya ngopi persahabatan sore. itu tetap dijaga begitu kan. Baik. Kami kembali harus jeda pemirsa dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, Bang Elman, idealnya adalah berpolitik itu harus disyaratkan ada kedewasaan di dalamnya, ada keteladanan yang ditunjukkan begitu. Semuanya pijakannya adalah kemajuan bangsa. Masalahnya kan belum semua sampai pada level itu, gitu. Ini gimana caranya mengajak agar menunjukkan keteladanan kepada publik atau bodo amat gitu? Pertama yang kita mau simpulkan untuk ke depan ya. Jadi siapapun yang akan tampil untuk Pilpres 2024 harus jauh-jauh hari mempersiapkan dirinya siap kalah dulu. Siap kalah. Dan kalau dia siap kalah, dia tidak neko-neko, dia nggak cawe-cawe dan dia tidak marah. Nah, itu penting dulu. Kalau masih tidak punya sikap seperti itu, saya menganjurkan orang ini jangan ikut Pilpres 2024. Karena perbuatan dia akan merusak Indonesia Raya ini gitu ya. Jadi intinya orang yang tidak siap kalah jangan ikut kontestasi. Ini penting nih. Ini pengalaman kita 2019 ini. 2019 ini kan. Akibatnya kan Anda tahu lah bagaimana. Untung TNI Polri kuat loh. Kalau tidak kuat, hari ini Indonesia Raya udah terbakar. Aduh, jangan sampai. Iya, kalau kita lihat peristiwa 22 Mei yang lalu, ini kan mau membakar Republik itu kan. Artinya harusnya kedewasaan berpolitik itu jadi syarat utama dan pertama. Dan ini yang tidak ditunjukkan pada 2000 Pilpres kemarin kan. Jadi kekanak-kanakan mutung, marah. Ya kalau memang
Kalau kalah ya kalah aja, seperti kata Pak Nugroho tadi ya. Baik. Kalah ya sportif, akui kemenangan orang lain. Kalau memang masih kuat, tunggu 5 tahun berikutnya kan begitu. Baik. Tidak membuat Indonesia ini terbakar gitu. Iya, jangan lupa ada mata para pemegang suara yang melihat semua tingkah laku elit politik saat Persis. ini. Apakah Pemegang menunjukkan mandat itu keteladanan atau malah merusak demokrasi? Pemegang mandat itu kan rakyat. Betul. Jadi sekali lagi siap kalah penting. Kedua, dalam rangka rekonsiliasi yang kita bahas hari ini, saya mengatakan dari tadi, mulai hari ini kita tutup. Oke, selesai. Jangan lagi bicara rekonsiliasi. Kita lupakan. Kalau memang Prabowo mau ketemu, silakan. Kalau Pak Jokowi mau ketemu, tidak usah dikebor-keborkan dan jangan ada maklar. Baik. Jangan ada maklar yang berada di belakang semua permainan ini. Gitu. Rakyat udah capek mendengarkan rekonsiliasi. Rakyat pingin melihat pemerintah ini bekerja dan rakyat sejahtera. Titik. Kita majukan bangsa Indonesia ini bersama-sama. Bang Elman, terima kasih banyak sudah menemani saya pagi hari ini. Pemirsa, kesepakatan demokrasi bangsa ini melalui pemilu telah menghasilkan pasangan Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Keteladanan elit untuk rekonsiliasi tanpa kompromi menjadi bukti kedewasaan politik bangsa ini. Hal ini juga mampu mengangkat kualitas demokrasi di Indonesia. Kita saksikan bukti bahwa elit politik di negeri ini dewasa berdemokrasi dan mampu menjadi teladan. Demikian editorial Media Indonesia hari ini. Saya Ani Rahmi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.